Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih dipertemukan lagi dalam rangka belajar tahsin bersama. Sebelumnya mari kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, pada sore hari ini kita akan belajar tahsin. Materinya adalah bab tentang qalqalah. Sebelumnya pengertian dari qalqalah itu sendiri. Qalqalah itu apa? Menurut secara bahasa qalqalah itu artinya adalah bergerak dan berguncang. Sedangkan secara istilah itu qalqalah adalah suara pantulan, suara tambahan yang kuat yang terjadi pada makhraj huruf bersukun setelah menekan makhraj huruf tersebut. Jadi seperti ada suara tambahan, suara pantulan ketika kita mengucapkan suatu kata. Nah, huruf-huruf qalqalah itu ada apa saja? Nah, huruf qalqalah itu ada 5. Ada ba, kemudian ada jim, kemudian ada dal, kemudian ada huruf qa, dan ada huruf qaf. Ada 5 apa saja tadi? Ba, kemudian huruf jim, kemudian huruf dal, kemudian huruf qa, dan terakhir huruf qaf. Kalau disingkat itu baju di toko. Nah, contoh pelafalannya bagaimana? Huruf ba. Ketika dia qalqalahkan babi bu bab, kemudian huruf jim jaji ju baj, kemudian huruf dal dadi du bad, kemudian huruf ta mati tu baqa, kemudian yang terakhir huruf qaf qati tu baqa. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pengucapan huruf qalqalah ini yang sering terjadi kesalahan yaitu dalam pengucapannya seperti ada tambahan huruf hamzah. Nah, itu salah. Contohnya kayak apa? Babi bu bab, bab itu kan seperti ada tambahan huruf hamzah di akhirnya. Nah, itu pelafalan yang tidak benar atau salah. Yang benar bagaimana? Yang benar itu tidak ada huruf hamzahnya di belakangnya, tidak ada seperti huruf hamzah di belakangnya. Seperti ini. Babi bu bab, 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 bukan babe, bukan babe, tapi bab. Gitu. Yang kedua adalah ketika pelafalan huruf qaf itu ketika qalqalah bacanya baqa, baqa, bukan baqa. Seperti itu. Jadi dibacanya baqa, baqa, bukan baqa gitu. Kemudian bagian qalqalah. Bagian qalqalah sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Sughra itu artinya adalah kecil. Nah, qalqalah sughra itu terjadi apabila dalam 2 kondisi. Yang pertama itu huruf qalqalah tersebut berharokat sukun asli. 5 huruf tersebut, 5 huruf tadi ada ba, kemudian ada jim, kemudian dal, qa, dan qaf itu berharokat sukun asli, maka disebut dengan huruf qalqalah, disebut dengan qalqalah sughra. Dan yang kedua adalah di tengah-tengah kata, bukan di akhir kata. Cara pengucapan dari qalqalah sughra itu gimana? Nah, caranya itu dengan yang pertama adalah menekan kuat makhraj huruf qalqalah yang bersukun tersebut, kemudian tekanannya cepat dilepaskan maka akan timbul suara pantulan. Nah, setelah suara pantulan itu timbul, kemudian disambungkan dengan huruf berikutnya. Nah, lebih mudahnya kita praktikkan saja langsung di contohnya. Jadi adik-adik bisa sambil membuka di Quran surah Al-Adiyat ayat 1-5. Wal-'adiyati dhabha, dhabha. Huruf ba itu kan berharokat sukun. Berharokat sukun asli dan terletak di tengah kata. Terletak di tengah kata dhabha. Itu disebut dengan qalqalah sughra. Dan ayat 2 fal-muriyati qadha, falmuriyati qadha itu kan juga berharokat, huruf dalnya berharokat sukun terletak di tengah kata. Falmughirati subha, fa'atharna bihi naq'a. Di ayat keempat sama, ini kan huruf qaf, kalau ini berharokat sukun, sukunnya sukun asli di tengah kata. Fa'atharna bihi naq'a.
dan di tengah kata naqa'a. Dan yang terakhir fawasaqna bihi jam'a. Kemudian yang selanjutnya adalah qalqalah kubra. Kalau sughra tadi kecil, kalau kubra itu besar. Nah, qalqalah kubra itu terjadi dalam dua kondisi, di mana yang pertama adalah huruf qalqalah itu bersukun asli di akhir kata. Kemudian yang kedua, huruf qalqalah itu awalnya adalah bersukun arid, artinya huruf qalqalah tersebut asalnya berharokat, kemudian karena diwaqafkan itu menjadi bersukun. Nah, kemudian cara pengucapannya itu adalah dengan menekan kuat makhraj huruf qalqalah tersebut, kemudian setelah itu tekanannya cepat dilepaskan, kemudian akan muncul suara pantulan. Nah, setelah itu tidak disambungkan dengan huruf setelahnya. Kalau yang sughra tadi kan setelah muncul pantulan kemudian disambungkan dengan huruf setelahnya. Nah, kalau yang kubra itu tidak disambungkan dengan huruf setelahnya karena bacaannya diwaqafkan. Lebih mudahnya kita akan praktek di Quran surah Al-Falaq ayat 1-5. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, birabbil falaq. Awalnya kan harokatnya kan birabbil falaqi. Pada harokat huruf qafnya pada harokat kasrah. Kemudian karena diwaqafkan dibacanya sukun. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Nah, sama di ayat kedua, khalaq. Awalnya kan huruf qafnya berharokat fathah, kemudian karena diwaqafkan jadi berharokat sukun. Nah, ini disebut dengan qalqalah kubra. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berarti contoh qalqalah kubra. Nah, perbedaan antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra itu apa? Yang pertama itu qalqalah yang berlangsung di tengah kata, tidak diwaqafkan disebut dengan qalqalah sughra. Sedangkan kalau di akhir kata dan diwaqafkan disebut dengan qalqalah kubra. Yang kedua adalah qalqalah yang bersukun dengan sukun asli itu disebut dengan qalqalah sughra. Kemudian kalau qalqalah tersebut bersukun arid karena awalnya berharokat bukan sukun, contohnya khalaqa tadi, awalnya kan huruf qafnya berharokat fathah, kemudian karena diwaqafkan menjadi berharokat sukun khalaqa gitu. Itu disebut dengan qalqalah kubra. Kemudian yang ketiga adalah untuk huruf qalqalah yang tasdid di akhir kata bacaan diwaqafkan, maka bunyi pantulannya itu sama dengan bunyi qalqalah kubra. Nah, tapi dalam pengucapannya itu ada jeda sedikit. Jadi setelah huruf tersebut dipantul setelah membaca tasdid ketika wasal, setelah itu baru diqalqalahkan atau dipantulkan. Jadi menekan kuat makhrajnya seperti membaca tasdid ketika wasal, kemudian setelah itu baru dipantulkan atau diqalqalahkan. Contohnya di surah Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Seperti itu. Sekian pembelajaran tahsin pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan untuk adik-adik tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.